Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Intan Primawita dengan NPM 22130320004. Saya akan menyampaikan presentasi saya dengan topik Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi memberikan pedoman atau landasan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Namun, pada kenyataan saat ini banyak penyimpangan-penyimpangan perilaku sosial yang terjadi akibat lunturnya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yuridis memuat tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Historis memuat BPUPKI dan PPKI. Sosiologis memuat tentang pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam. Dan yang terakhir politis, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ada 5 fakta Pancasila, yaitu arti Pancasila adalah panca, artinya 5, sila artinya prinsip atau asa, diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. 5 rumusan butir Pancasila oleh Soekarno, yaitu 1, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisasi atau perkemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan, dan yang kelima, ketuhanan. Contoh penerapan makna Pancasila sebagai dasar negara yaitu melaksanakan ibadah sesuai apa yang dipedomani dalam agama masing-masing, menerapkan perilaku yang adil dalam memutuskan suatu persoalan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan, gotong royong, serta rukun antara sesama warga negara, membiasakan untuk menyelesaikan dan memecahkan suatu persoalan dan masalah yang dihadapi dengan jalan musyawarah. Yang terakhir yaitu tidak membedakan antara sesama warga berdasarkan status sosial mereka, karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Berikut ada contoh kasus bentrok Jabung mulai kondusif. Perebutan hasil tanam tumbuh lahan yang telah terjadi diganti rugi oleh pemerintah. 2 kelompok warga dari Kecamatan Jabung, Lampung Timur bentrok. Akibatnya 1 orang tewas dan 3 terluka. Perkembangan terakhir, lahan terkena proses pembangunan Bendung Gerak Jabung dan telah diganti rugi. Sementara warga yang menggarap lahan masih tetap berhak mengambil hasil dari tanaman yang ada di lahan tersebut. Tapi ada sekelompok warga yang menganggap lahan tersebut sudah diganti rugi pemerintah sehingga mereka merasa berhak mengambil. Adapun permasalahan ini memicu konflik antara sekelompok SK dan AB dengan kelompok NJ dan AF. Kelompok NJ dan AF mendatangi kelompok SK dan AB yang sedang menunggu lokasi lahan, lalu terjadilah bentrok yang mengakibatkan NJ tewas, sementara AB, AF, dan SK mengalami luka-luka. Atas kejadian ini, petugas Polres Lampung Timur langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Kapolres Lampung Timur AKBP Wawan Setiawan menjelaskan hasil penyelidikan yaitu mengenai status lahan pada tanam tumbuh yang dipermasalahkan masih dalam penyelidikan. Di sisi lain, semua pihak sudah mempercayakan untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kasus tersebut termasuk pelanggaran pada Pancasila sila ketiga sebagai dasar negara. Dalam kasus sudah
jelas terlihat bahwa kasus tersebut tidak mencerminkan suatu persatuan. Dalam masyarakat tersebut belum menanamkan rasa persatuan dalam kehidupannya. Mereka masih mementingkan urusan golongan masing-masing. Solusinya dengan adanya mediasi yang isinya mendamaikan yang bertikai supaya tidak terjadi bentrok yang akan menimbulkan korban dengan cara dikelola bersama supaya nanti hasil dari lahan tersebut bisa dinikmati bersama sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahpahaman. Yang bersalah harus diusut tuntas agar keadilan bisa ditegakkan dan semoga tidak ada lagi kejadian tersebut yang terulang. Sekian dari presentasi saya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, Iya. kenapa masih banyak penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Izin menjawab pertanyaan dari Adi, yaitu kenapa masih banyak penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu karena masyarakat tidak berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kurangnya toleransi, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dari luar, adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah, maka akibatnya dari penyimpangan Pancasila adalah adanya pemberontakan dari wilayah-wilayah di Indonesia. Apakah bisa diterima? Bisa, cukup. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.